Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ada yang tahukah sekarang kita mau ngapain? Pinter, sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang sudah tidak sabar memuji nama Tuhan? Pinter semuanya, semua pada angkat tangannya. Kalian juga udah gak sabar nih untuk memuji nama Tuhan. Karena kita sama-sama tidak sabar untuk memuji nama Tuhan. Yuk, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, kita langsung saja ya. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dikson? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya.
me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan sekarang waktunya kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa ya. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarkan semua itu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, sertai kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Dan berkati juga kakak sekolah minggu kami, supaya menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di sebuah kota Yope, ada murid Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia suka memberi, dia suka membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia adalah Tabita. Siapa adik-adik? Betul, Tabita. Tabita adalah seseorang yang sangat percaya kepada Tuhan, dan dia senang sekali untuk membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama para ibu-ibu yang tidak punya suami lagi, yaitu para janda. Dia suka menjahitkan baju untuk mereka, untuk anak-anak mereka, dan dia suka menolong mereka, sehingga banyak orang yang senang kepada Tabita. Nah, pada suatu hari Tabita ini sakit adik-adik. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah Tabita ini meninggal. Banyak sekali orang yang sedih karena dia meninggal. Karena Tabita ini adalah orang yang baik, jadi mereka sangat merasa kehilangan dengan kepergian Tabita. Ada salah satu di antara mereka yang teringat, wah, di desa sebelah ada murid Tuhan Yesus juga yang bernama Petrus. Nah, mereka mengutus 2 orang untuk menemui Petrus supaya datang ke Yope. Ketika Petrus mendengar hal itu, dan ia pun langsung bergegas untuk bersiap-siap bersama-sama dengan orang yang diutus tadi untuk memanggil Petrus. Ketika Petrus sampai dan Petrus melihat banyak sekali para janda, banyak anak-anak yang mengelilingi Tabita dan sambil menangis.
dengan memegang baju di tangan mereka. Wah, itu baju apa ya Kak Dian? Itu baju yang diberikan oleh Tabita selama ia masih hidup. Nah adik-adik, kemudian Petrus menyuruh mereka semua keluar dari situ. Cukup dia dan Tabita saja yang ada di tempat itu. Dan setelah mereka semua keluar, maka Petrus pun berdoa kepada Tuhan Yesus. Setelah ia berdoa, adik-adik tahu apa yang terjadi? Sebuah mujizat terjadi, yaitu Tabitanya hidup kembali. Pada kaget semuanya ketika melihat Tabita hidup kembali, dan mereka juga senang sekali. Adik-adik, para janda dan anak-anak dan orang-orang yang ada di situ. Mereka senang karena apa? Mereka senang karena Tabita yang orangnya sangat baik, yang suka menolong itu bisa hidup kembali. Nah adik-adik, tahukah siapa yang membangkitkan Tabita? Bukan Petrus yang membangkitkan Tabita, tetapi yang membangkitkan Tabita adalah Tuhan Yesus. Bukan Petrus ya adik-adik. Petrus hanya meminta dengan doa, dan ternyata Tuhan menjawab doa Petrus. Sungguh luar biasa sekali kuasa Tuhan yang begitu besar bisa membangkitkan, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Maka dari itu, anak-anak Tuhan harus hidup mengasihi seperti Tabita yang adalah orang atau anak Tuhan yang suka memberi, suka menolong, sehingga juga banyak orang yang senang dengan Tabita. Nah adik-adik, bagaimana nih dengan kalian? Apakah suka memberi atau malah pelit? Nggak mau berbagi, semua untukku saja, nggak boleh dibagi kepada kakak, nggak boleh dibagi kepada adik. Bagaimana? Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh pelit, harus suka memberi, harus suka menolong. Nah, tidak hanya itu ya adik-adik, tetapi juga sebagai anak-anak Tuhan harus juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya, harus mendoakan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Adik-adik, pernah nggak mendoakan papa? Pernah nggak mendoakan mama, kakak, adik? Kalau belum pernah, sekarang harus sudah mulai rajin untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan papa mama, mendoakan teman-teman, mendoakan guru di sekolah, dan mendoakan mereka yang sakit. Ingat adik-adik, tugas kita adalah untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mendoakan keluarga kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan harus hidup saling mengasihi, saling menolong, suka memberi, suka mendoakan orang lain. Karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Oke, adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, Kak Dian ajak kita semua untuk berdoa lagi. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang nurut terhadap firman-Mu, supaya kami
hidup saling mengasihi, saling menolong, suka memberi, dan suka mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Bye-bye.